Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 21. Saya suaminya. Amirah semakin gugup saat melihat Maria berada di ujung lorong, dekat dan semakin dekat dengan kamar rawat. Meskipun suara Sebastian tak sebesar yang tadi, namun Amirah masih cemas bila Maria datang dan melihat yang aneh-aneh. Nyonya, Amirah bangkit dari tempat duduk saat Maria sudah berada di depan pintu. Amirah, syukurlah dokter bilang Tuan Dias boleh pulang. Ayo masuk, jangan takut. Maria tersenyum lebar memegang kedua bahu Amirah. Jangan Nyonya, pekik Amirah saat Maria menurunkan gagang pintu ke bawah. Namun sayangnya pintu sudah terlanjur terbuka sebelum dia memperingati. Kenapa Ami? Ucap Maria berjeda. Rah, pupil mata Maria melebar saat melihat Dias dan Sebastian. Sebastian yang telanjang dada duduk di depan Dias, dan Dias yang memegangi kedua tangan Sebastian ke belakang, dan tangannya yang lain memegang punggung Sebastian. Dias dan Sebastian melongo saat Maria dan Amirah muncul di depan pintu. Refleks, Dias cepat mendorong Sebastian ke depan. Maria, ini tidak seperti yang kamu lihat. Sebastian minta tolong untuk dikompres. Punggungnya memar oleh pukulan. Sungguh, aku tidak bohong. Dia panik mengangkat kedua tangannya setara bahu. Kamu ngomong, jangan diam. Siku Dias menyenggol lengan Sebastian yang sekarang sibuk mengancing kembali ke meja putih yang ia tanggalkan sebelumnya. Maria, aku masih normal, jadi tidak usah berpikir yang aneh-aneh tentang aku dan bos. Sebastian menunduk, menyembunyikan wajahnya yang memerah. Maria yang masih berdiri di depan pintu, sibuk menyenggol lengan Amira, yang berada tepat di sampingnya. Shh, Amira, Amira, bisik Maria. Ini kesempatan kamu, sambungnya. Kesempatan apa, Nyonya? Kamu tidak dengar, Sebastian perlu bantuan untuk mengompres memar di punggungnya. Hubungannya dengan saya, apa Nyonya? Amira kembali kebingungan kali ini. Ia menatap Maria yang terus berbisik, namun wajahnya tetap menoleh ke depan. Hah? Jangan Nyonya, jangan, bisik Amira cemas. Kali ini Maria menegaskan tatapan matanya ke Dias dan Sebastian. Ah tidak masalah, aku paham. Oh iya, syukurlah tadi aku sudah menemui dokter dan katanya tak masalah jika dia mau pulang. Jadi bagaimana kalau Amira saja yang membantu kamu? Sambil kami bersiap-siap. Sekali lagi Maria menyenggol lengan Amira. Tidak perlu, aku mau pulang sekarang. Pakaianku sangat kotor. Jawab Sebastian. Kemudian melangkah keluar, melewati Maria dan Amira yang masih berdiri di depan pintu. Maria menatap Dias di tempat tidur. Ia memalingkan wajah. Satu tangannya melintang menutupi kedua matanya. Jangan berpikir yang aneh-aneh, kata Dias pelan, saat Maria meraih tangannya untuk turun dari ranjang. Kamu dilarang dengan perempuan malah langsung dengan laki-laki. Aku cuma bantuin Tian. Aku itu normal. Normal, tegas Dias kesal. Iya, ayo bersiap pulang. Maria cengengesan senang melihat ekspresi Dias kali ini. Dari berbagai masalah yang datang, hari ini mereka berada dalam situasi yang tenang. Bukan karena terikat kontrak, tapi karena sesungguhnya tentang cinta. Ia tak tahu kapan berlayar, namun dia tahu kapan harus berlabuh. Suster muncul di depan pintu kamar rawat Tias. Permisi tuan, Nyonya, maaf saya hanya ingin mengabarkan bahwa Tuan Brahma sudah sadar. Sekarang dokter sedang memeriksanya. Ayah, mata Maria membulat saat mendengar ucapan suster. Dias, ayah sudah sadar.
Ulangnya terharu, menggoyang-goyangkan lengan Dias. Iya, kita ke sana. Dias cepat-cepat turun di bopong Maria. Saya permisi tuan, nyonya, kata suster ramah, kemudian pergi. Maria dan Dias berjalan cepat keluar ruangan. Amirah mengikuti dari belakang. Akhirnya, setelah beberapa waktu ayah dirawat, kini ayah sudah sadar. Maria sangat senang karena Maria sangat rindu dengan ayah. Ayah memang bukan pria kaya raya. Ayah tidak memiliki harta yang banyak, tapi ayah adalah pria pekerja keras. Waktu Maria kecil, ayah selalu bilang bahwa orang pekerja keras akan menjadi orang yang berhasil. Kemudian Maria bertanya, kenapa ayah tidak kaya? Ayah jadi kikuk. Lalu ayah jawab, ayah menolak untuk kaya. Nanti ayah pusing menghabiskan uang. Soalnya anak ayah cuma satu. Ayah selalu pintar cari alasan. Dari kecil Maria tidak pernah melihat ibu. Bahkan gambar ibu pun Maria tidak punya. Ayah bilang ibu tidak suka difoto. Sering Maria menyalahkan diri. Karena lahirnya Maria membuat ibu kehilangan nyawa. Tapi ayah selalu bilang bahwa kehidupan itu adalah rahasia. Dan Maria adalah hadiah terindah yang tidak pantas disebut sebagai sebab ayah kehilangan belahan jiwanya. Ayah adalah pahlawan keluarga. Ayah bekerja siang malam untuk membesarkan dan merawat Maria. Jadi saat ayah jatuh sakit, semua akan Maria lakukan. Maria dan Dias berjalan cepat keluar ruangan. Amirah mengikuti dari belakang. Ayah, mata Maria memerah panas. Berkali-kali dia menggosok kedua matanya. Ayah, Maria berlari memeluk ayahnya. Dias hanya berdiri kaku di belakang Maria. Sedangkan Amirah tak masuk ruangan. Dia memilih duduk di kursi tunggu luar ruang rawat. Rindu, tentu saja. Sudah lama ia menantikan momen ini. Paling tidak harapan itu kembali ada untuk perjuangan ayah dan dirinya selama ini. Susi, kata ayahnya pelan mengusap kepala Maria. Ayah, Maria langsung bangkit dari dekapan ayahnya. Tangannya sibuk menggosok wajah, menghapus air mata. Dia tersedak saliva menahan tawa, karena ayah Maria yang menyebut Maria dengan nama orang lain. Anak ayah namanya Maria, bukan Susi. Maria kembali menangis, salah satu lengannya menutupi kembali kedua matanya. Ayah Maria memang belum tergolong usia lanjut. Namun, semenjak terjangkit kanker paru, perlahan-lahan ayahnya juga mengalami gejala penurunan ingatan. Ayah bercanda sayang, ayah ingat kok Maria. Wajah keriput ayahnya semakin jelas saat kedua ujung bibirnya naik membentuk senyuman. Maria, lanjut ayahnya berjeda. Terakhir ayah ingat ruang rawat ayah tidak sebesar ini dan yang pasti tidak ada TV. Kamu jual barang apa lagi sampai bisa bawa ayah dirawat ke sini? Pertanyaan ayahnya sontak membuat Maria tertegun. Mata dan mulutnya melongo, menatap sang ayah. Ah, itu, jawab Maria kikuk. Aku yang bayar, setelah dia datar. Keempat pasang mata ayah dan anak yang saling pandang itu, kini langsung berbalik tertuju pada Dias. Kenapa? Ucap Dias heran. Dia, siapa Susi? Ayah Maria menyempitkan kelopak matanya, berusaha agar pandangannya lebih jelas saat menatap Dias. Maria ayah, Maria. Saya suami Maria, jawab Dias singkat. Jawaban menohok Dias membuat ayah Maria ikut melongo. Dia berbalik menatap Maria yang duduk di sampingnya. Susi? Maria kikuk, terus menunduk tak berani menatap balik ayahnya. Dias kembali menahan tawa saat mendengar panggilan ayah Maria. Dia benar ayah, Maria sudah menikah dan dia adalah menantu ayah. Maria membuka mulut meskipun suaranya terbata.
Namun sayang, jawaban Maria itu sontak membuat ayahnya syok. Nafas ayah Maria terengah-engah, tangannya langsung memegang dada. Susi, ayah serangan jantung. Tolong, penyakit jantung ayah kambuh. Dokter, dokter, pakai suster di ruangan. Para dokter yang khusus diperintah untuk merawat ayah Maria berdatangan. Satu di antaranya langsung cepat mengambil posisi. Permisi nyonya, biar kami bantu periksa pasien dulu. Dokter itu menyela, meminta Maria meninggalkan posisi di samping ayahnya. Dia langsung menarik pergelangan tangan Maria, meraih tubuh Maria ke dalam pelukannya. Ayah sakit kanker paru, bukan jantung. Maria mendongakkan kepalanya ke atas, menatap dia sedih. Dia hanya diam, memeluk Maria hangat. Dalam batinnya dia ingin tertawa keras, karena ayah Maria yang langsung serangan jantung saat Maria mengakui telah menikah dengannya. Pura-pura, entahlah, yang pasti saat ini hanya ayah Maria yang berhasil membuat pria seperti dia dapat tertawa. Bersambung.